Pertama kali aku sudah berdiskusi dengan ibumu. Kami berencana memberikan 90% saham grup Siang kepadamu. Coba kamu lihat perjanjiannya. Kalau tidak ada yang kurang berkenan, aku akan buatkan perjanjian resmi. Nanti akan kuberikan saat ulang tahunmu. Saham-saham ini adalah kompensasi terbaik yang bisa ibumu berikan untukmu. Tunggu sampai kamu tanda tangan. Lalu kita harus pergi untuk operasi cangkok ginjal kakak. Aku tidak ada yang tidak puas. Aku sangat suka. Ngomong-ngomong, Bu dan Pak, aku juga punya hadiah yang ingin aku berikan untuk kalian. Hadiah apa? Kok jadi misterius gini? Aduh, hadiah ini agak istimewa. Nanti aku buka saat ulang tahunku. Hahaha, baiklah. Aku ikuti kata kamu. Tunggu sampai ulang tahunmu. Orang tua, sejak kecil aku selalu dengar kalian. Aku sudah dewasa, tapi kali ini, tubuhku. Aku ingin memutuskan sendiri. Hari ulang tahun juga adalah hari dimulainya eksperimen. Kamu yakin ingin ikut? Eksperimen pembekuan tubuh manusia butuh berbaring di ruang pembekuan selama 50 tahun. Tingkat kegagalan eksperimen mencapai 90%. Baiklah. Ahli dari luar negeri akan datang 3 hari lagi. Sebelumnya harus membuatnya menandatangani perjanjian donasi organ. Tapi Bijian tetaplah putri kami. Dia adalah putra kami. Kalau tidak ginjal itu, bagaimana bisa melahirkannya? Ah. Nona Xia, berdasarkan penyelidikan, ibu Anda melakukan pemeriksaan persiapan kehamilan pertama sebelum hamil, dan tanggal diagnosis penyakit langka saudara laki-laki Anda adalah hari yang sama. Palsu. Kasih sayang orang tua itu semua palsu. Aku sama sekali bukan putri kecil yang paling disayang di keluarga Siang. Aku lahir untuk mendonorkan ginjal untuk kakakku. Aku yakin, jika terus berpartisipasi, tanda tangani dokumen di sebelah kiri ini. Jika memilih untuk tidak berpartisipasi, tanda tangani yang di sebelah kanan. Cujian. 3 hari lagi ulang tahunmu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Kakak. Cujian. Sekolah akan segera dimulai. Ini hadiah kakak untukmu saat masuk sekolah. Pulpen yang sangat cantik sekali. Wah, aku sangat suka. Tulis apa ya? Ayo. Hadiah yang kuberikan saat pertama kali bertemu sudah siap. Kamu pasti suka. Ayo, aku pergi ke kantor sebentar. Baiklah. Pertama kali bertemu. Perhiasan ini bisa dibawa pulang. Kenapa kamu harus membawaku ke sini? Hadiah hari ini sangat istimewa. Setelah selesai, aku langsung ingin memberikannya padamu. Ini adalah sesuatu yang paling kamu inginkan saat kecil. Buka dan lihatlah. Yayasan Penanganan Penyakit Ginjal. Yayasan Pekerjaan Sakit. Kenapa tidak ingat saat kecil? Orang tua membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hampir lupa. Sejak kecil,
Orang tua selalu membawa aku ke rumah sakit dengan alasan kesehatan yang buruk. Dulu aku terlalu mempercayai keluargaku, sampai-sampai tidak menyadari. Setiap kali pemeriksaan kesehatan, aku selalu lama di bagian ginjal. Adikku, jangan takut, pemeriksaan kesehatan hampir selesai. Setelah selesai, biarkan papa dan mama membawamu makan yang enak. Anakku, anakku. Semua ini salah ibumu yang terlalu miskin, tak punya uang untuk mengganti ginjalmu. Kalau tidak, kenapa kamu pergi begitu cepat? Padahal usiamu hampir sama. Setelah dia meninggal, keluarga sangat berduka. Tapi setelah aku pergi, keluarga hanya khawatir tentang penyakit kakak yang belum ada jalan keluar. Waktu kamu kecil pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, melihat orang-orang yang meninggal karena tidak punya uang untuk operasi, itulah yang membuatmu memunculkan keinginan untuk mendirikan yayasan bantuan pengobatan penyakit ginjal. Aku sudah bilang, asal kamu mau, kakak pasti akan membantumu mewujudkannya. Aku sudah melihat banyak orang yang meninggal karena tidak punya uang untuk operasi. Tapi aku juga sudah melihat banyak orang yang meninggal karena tidak mendapatkan donor ginjal. Tidak mungkin. Kakak pasti tidak akan membiarkanmu mati. Sebenarnya aku tidak peduli. Karena kita saudara kandung. Tapi saya takut suatu hari nanti kamu akan sakit parah seperti saya. Jika benar-benar ada hari itu, saudara, saya akan memberikan ginjal saya untukmu. Pertama kali bertemu. Sebenarnya, tentang sakit ini. Sebenarnya tentang sakit ini. Tenang saja. Selama suatu hari nanti kamu benar-benar membutuhkan donor ginjal, kakak akan tanpa ragu memberikan kecocokan untukmu. Sampai pada titik ini, masih menyembunyikannya dariku. Apa yang terjadi padamu saat pertama kali bertemu? Kenapa kamu menangis? Apakah kakak mengatakan sesuatu yang salah? Tidak tahu adikmu sedang sakit. Kenapa kamu membuatnya menangis lagi? Cepat minta maaf pada adikmu. Cujian. Apakah kakak mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Ada apa? Cepat beritahu kakak. Anak baik. Jika ada yang membuatmu sedih, ceritakan pada mama. Ibu akan menghukum kakakmu. Hukuman untukmu dan ayah. Apakah kamu benar-benar rela? Sudah bertahun-tahun berpura-pura di depanku. Apa kalian juga menipu diri sendiri? Yan Yu, aku kasih tahu kamu, jika adikmu hari ini sampai tertekan, lihat bagaimana aku akan menghukummu. Aku juga sangat khawatir tentang kesehatan adik perempuan. Jika Chu Jian mengalami sesuatu yang buruk, aku rela mencocokkan dan mendonorkan ginjal untuknya. Xia Mingyu, kenapa kamu masih ingin menang? Yang kena penyakit langka itu kamu, bukan aku. Aku tidak perlu ganti ginjal. Chu Jian, pertama kali bertemu. Operasi ganti ginjal kali ini harus dirahasiakan. Mereka kan sudah meninggalkan rumah sakit. Kenapa ada di sini? Nanti kamu akan tahu. Orang tua memang sangat memperhatikan kesehatan saya. Tapi bukan karena mereka peduli pada saya. Tapi karena kakak membutuhkan saya. Dokter, putri saya pingsan kali ini. Tidak akan mempengaruhi operasi cangkok ginjal putra saya. Kan, Nona Xia seharusnya pingsan karena tertekan. Asalkan istirahat dengan baik, tidak akan mempengaruhi operasi cangkok ginjal. Yang penting tidak mempengaruhi operasi. Haha, tapi keluarga sangat baik padanya. Kenapa tiba-tiba pingsan tanpa sebab? Mingyu, apa kamu membuatnya marah di kantor? Seperti biasa, kamu memberinya hadiah, bahkan berbicara dengan lembut. Tapi dia tiba-tiba mulai menangis tanpa alasan, lalu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya ampun, saat kita pertama bertemu, biasanya di rumah kamu dimanja orang. Sesekali marah kecil itu wajar, asal tidak mengganggu operasi. Tidak masalah, hahaha. Cujian.
Apa maksudmu kamu harus operasi cangkok ginjal untuk kakakmu? Apa mungkin kakakku terkena penyakit langka? Waktu itu orang tua saya melahirkan saya untuk mengobati penyakit kakak saya. Awalnya saya masih menyimpan sedikit harapan pada mereka. Tapi dokter, anak perempuan saya pingsan kali ini tidak akan mempengaruhi operasi transplantasi ginjal untuk anak saya yang laki-laki. Kan, saya muntah darah dan pingsan. Orang tua saya hanya peduli, apakah operasi cangkok ginjal kakakku akan berjalan lancar. Jadi aku juga tidak punya banyak yang harus dirindukan. Hem. Cujian. Akhirnya kamu sadar. Aku akan memanggil dokter. Tidak perlu panggil dokter. Bantu aku bangun. Baik, pelan-pelan. Perusahaan ada urusan. Paman dan bibi sudah pergi duluan. Kakakmu pergi menyiapkan pesta ulang tahunmu lusa. Jadi aku disuruh datang ke rumah sakit untuk merawatmu. Saat pertama kali aku datang ke rumah sakit, melihat paman, bibi, dan kakakmu, mereka semua sangat khawatir tentang kesehatanmu. Kalau kamu mau, coba pikirkan lagi. Jangan ikut eksperimen hanya karena dorongan sesaat. Mereka pasti akan sangat sedih setelah tahu. Aku bukan karena dorongan sesaat. Aku serius. Pertemuan pertama. Ikuti aku. Kamu akan tahu alasannya. Operasi transplantasi ginjal kali ini harus dirahasiakan. Bukankah mereka sudah keluar dari rumah sakit? Kenapa di sini? Anakku yang baik, sebelum bayi lahir, jangan keluar rumah. Tetap di rumah dan jaga dirimu. Iya, aku sengaja membelikanmu banyak suplemen. Besok, biar ibuku memasak untukmu. Kakak baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya beberapa hari ini. Sengaja tinggal di rumah menemanimu. Maafkan aku. Kakak salah bicara hari ini. Jangan marah ya. Tubuhku harus tetap sehat. Karena operasi transplantasi ginjalmu masih menungguku. Kakak tidak menyalahkanmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja tubuhku yang tidak kooperatif. Tapi aku memang ada satu hal yang ingin minta tolong padamu. Baik, apapun itu, bilang saja. Kakak pasti akan membantumu. Lusa adalah pesta ulang tahunku. Tamu yang datang semuanya orang luar. Tapi aku lebih ingin merayakannya bersama keluarga kita. Jadi besok kamu temani aku memasak untuk ayah dan ibu. Ya, tidak masalah. Aku akan segera mengirim pesan ke Buang, agar dia pergi membeli sayur. Anggap saja ini adalah perpisahan terakhir untuk pertemuan selama 21 tahun ini. Pertama kali bertemu, semua ini adalah kamu, semua yang kamu buat. Bukan hanya sayuran yang dibantu kakak memotong. Sebelumnya, kamu sampai memotong tanganmu saat memasak. Tidak menyangka setelah beberapa tahun kamu sudah jadi koki. Hahaha, saus merah ya, anak kita sudah besar. Iya, pertama kali bertemu. Kamu sudah pintar dan mengerti. Aduh, ini keberuntungan kita. Kan, memang iya. Ayo, cepat makan. Kita coba keahlian pertama kali ini. Tapi kalian melatih aku agar patuh dan mengerti. Tapi hanya agar aku rela mengganti pakaian dengan kakak. Bagus.
Ayah, aku sangat ingin bertanya satu hal kepada kalian. Kenapa kalian dulu ingin memiliki aku? Tentu saja karena kakakmu. Waktu aku kecil, aku melihat adik perempuan di rumah orang lain sangat lucu. Aku pun memohon pada ibu agar memberiku seorang adik perempuan. Lalu jadilah kamu. Ah iya ya. Waktu kecil dulu, kamu selalu memohon padaku. Bilang ingin punya adik perempuan yang memanjakanmu. Benar-benar keinginan yang terwujud ya. Hahaha. Anak ini, ayo, cepat makan, cepat makan. Sir, saya terlalu berpikir. Mereka sudah menyembunyikan ini begitu lama. Bagaimana mungkin mereka memberitahuku kebenarannya? Ayah, ibu, kakak, besok adalah ulang tahunku. Aku ucapkan selamat agar kalian selalu bahagia, damai, dan sehat. Anak ini, sini-sini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo. Mingyu. Ada apa denganmu? Mingyu. Ada apa denganmu, Mingyu? Tidak apa-apa, kan? Baik. Akan segera kubawa kamu ke rumah sakit. Aku akan pergi bersamamu. Tidak usah. Kakakmu pasti kemarin minum terlalu banyak saat bersosialisasi. Pergi ke rumah sakit untuk suntik saja sudah cukup. Kamu tidak perlu mengikutinya. Ayo. Cepat. Kakak sudah setengah bulan tidak menghadiri acara minum apapun. Bagaimana mungkin bisa minum terlalu banyak? Mengapa sampai sekarang kalian masih menggunakan kebohongan yang buruk ini untuk menipuku? Terima kasih atas kebohongan kalian yang selalu tersembunyi, yang membuatku memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Dan aku masih tidak akan pernah bertemu lagi. Hanya tinggal 1 hari lagi, semuanya akan berakhir. Biarkan aku saja. Masih ingat nggak tahun lalu waktu kamu buat salad untuk keluarga juga? Potong tomat sampai terluka tangan. Seperti tahun lalu. Setahun yang lalu aku nggak sengaja terluka saat memotong sayuran. Pertama kali bertemu, kamu baik-baik saja. Sakit tidak? Di rumah ada pembantu. Sebelumnya, kakak selalu mendorongku untuk menjadi seorang koki. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Ternyata kakak tidak benar-benar peduli padamu. Melainkan tidak ingin tubuh ini mengalami kecelakaan yang akan mengganggu operasinya. Kakak sudah tahu tentang operasi cangkok ginjal setahun yang lalu, tapi dia tidak pernah membicarakannya padaku. Saat menyadari bahwa hanya aku yang tidak tahu apa-apa di rumah ini, hatiku terasa sakit hingga tidak bisa bernapas. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi aku tidak akan merasakan sakit lagi. Karena sudah menuju rumah, hanya ingin mengobati kakak. Aku butuh anak kedua. Biarkan aku pergi. Semoga kalian bertiga bahagia. Jangan menangis saat pertama kali bertemu. Aku cuma akan ikut sebuah eksperimen. Aku tidak benar-benar hilang, tapi kemungkinan keberhasilan eksperimennya sangat kecil. Baiklah.
Jika kamu benar-benar ingin bertemu denganku lagi, maka fokuslah mempelajari teknologi. Hiduplah dengan baik. Kita akan bertemu lagi setelah 50 tahun. Semoga setelah kamu bangun, kamu bisa memaafkanku, karena telah menyebabkan sumpah ini terjadi. Ayo pergi. Khawatir tentang mobil yang lalu. Hanya sebuah mobil. Jangan buang waktu. Sujun masih menunggu kita di rumah. Hari ini kita harus membuat dia menandatangani perjanjian untuk setuju mengganti ginjal Mingyu. Operasi luka lebih penting. Pasti saya salah lihat. Cujian menunggu kita di rumah. Bagaimana mungkin di mobil orang lain? Pertama kali bertemu. Pertama kali bertemu. Pertama kali bertemu. Pertama kali bertemu. Ah, maaf kami terlambat kembali. Kami membelikanmu hadiah sebagai permohonan maaf. Orang tua membawamu ke pesta ulang tahun. Tidak ada orang di rumah. Seharusnya tidak begitu. Tadi malam saat pertama kali bertemu, dia masih janji akan bertemu kita pagi ini. Telepon dia saja. Bunga yang bertebaran di mana-mana. Dia adalah ginjal anak itu. Kalau tidak, bagaimana bisa melahirkannya? Anakku pingsan kali ini. Tidak akan mempengaruhi operasi transplantasi ginjal dengan anakku kan? Kenapa ingin melahirkan aku? Kakakmu pasti beberapa hari lalu minum terlalu banyak. Dirawat di rumah sakit beberapa hari juga akan sembuh. Kamu tidak perlu ikut. Sampai jumpa besok. Semoga kita berjodoh bertemu lagi 50 tahun kemudian. Pertemuan pertama. Semoga setelah bangun kamu bisa memaafkan semua yang telah kulakukan. Terus tidak mengangkat telepon. Bagaimana bisa foto itu sobek? Oh iya. Cujian bilang hadiah harus dibuka di hari ulang tahun. Nak, cepat buka. Ada apa? Nak, ginjalmu mulai sakit lagi. Aduh, masih pegang kotak itu buat apa? Cepat pergi ke rumah sakit. Halo, Dokter Zhou. Tuan Muda Xiao tiba-tiba kondisinya memburuk. Harus segera menjalani operasi. Baik, saya mengerti. Sekarang juga telepon Cujian. Suruh dia datang ke rumah sakit. Segera siapkan operasi transplantasi ginjal. Kalau tidak, coba cari Shen Yue lagi. Siapa tahu cocok. Pertama kali bertemu, tidak perlu menderita seperti ini. Dia lahir untuk Mingyu. Setelah operasi selesai, selain 90% saham itu, saya juga akan memberikan sebuah apartemen di pusat kota kepadanya, sebagai kompensasi. Hanya bisa begitu. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Telepon yang Anda dial sudah dimatikan. Sekarang Mingyu sedang menunggu sumber ginjal untuk diselamatkan. Juga tidak di rumah. Juga tidak mengangkat telepon. Apa yang sedang terjadi ini? Tunggu sebentar. Kami tidak bisa menemukan Cujian. Kamu adalah teman terbaiknya.
Pasti tahu dia di mana, benar kan? Sepertinya mereka belum menemukan surat kematian. Kami memiliki hal penting untuk dicari ke Cujian. Jika kamu tahu dia di mana, kalian adalah kerabat darah Cujian. Jika bahkan kalian tidak tahu dia di mana, saya seorang luar. Dari mana saya tahu? Bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua? Apakah kamu tahu dia di mana? Saya tidak tahu. Saudara saya menderita penyakit langka. Ketika orang tua saya melahirkan saya, itu untuk mengobati saudara saya. Paman dan Bibi. Aku ingat saat pertama kali bertemu, kakaknya cukup sehat. Kenapa tiba-tiba masuk rumah sakit? Apakah dia sakit sesuatu? Apakah harus memanggil Cujian ke rumah sakit untuk menjenguknya? Ningyu hanya kelelahan karena kerja dan pingsan. Jangan berprasangka buruk. Kita mencari Cujian hanya karena dia punya hubungan baik dengan kakaknya. Saya cuma menyebutkan saja. Paman, jangan terlalu terbawa perasaan. Saya masih ada urusan. Jadi saya pamit dulu. Barusan ucapan Zushi itu. Apakah dia sudah tahu sesuatu? Tidak mungkin. Mingyu baru tahu tahun lalu. Kita lahir untuk mengganti ginjalnya. Ginjal itu sebenarnya tidak berharga sama sekali. Bagaimana mungkin orang luar seperti Zusin mengetahuinya? Hei, asisten An. Periksa pergerakan Nona untukku. Kalau ada kabar apapun, segera beritahu aku. Beberapa hari lalu kita masih makan bersama. Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Barang-barang di dalam kamar tidak bergerak. Mungkin karena kami tidak menemani Cujian makan malam bersama. Makanya dia ngambek dan tidak membiarkan kami menemukannya. Ayo cari-cari. Ada petunjuk apa? Apa yang tertulis di secarik kertas itu? Putrinya sedang menghitung mundur. Sepertinya ini dipersiapkan sebelum ulang tahunnya. Apa mungkin ini hitung mundur sejak hari pemberian hadiah? Seharusnya itu hitung mundur ulang tahun. Aduh, malam sebelum ulang tahun. Kami baru selesai makan lalu pergi. Meninggalkannya sendirian di rumah. Hanya makan saja. Bisa makan kapan saja. Hei, Yang Zong, baru saja. Semua indikator Tuan Besar turun drastis. Dia sudah dibawa ke ruang penyelamatan. Kami berharap Anda dan Nyonya bisa datang sebentar. Baik, baik, baik. Saya sudah tahu. Saya akan segera datang. Kebetulan mobil belum mati mesin. Ayo kita cepat pergi. Tuan dan Nyonya, ibu saya akan membersihkan kamar pertama kali bertemu. Baik, Nyonya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana? Tuan muda, meskipun sudah diselamatkan, tapi keadaannya tidak optimis. Harus segera menghubungi Nona Cujian untuk menjalani operasi di rumah sakit. Bukankah ini buku catatan Nona? Bagaimana bisa terjatuh di bawah tempat tidur? Nona selalu menganggap buku catatan itu sangat berharga. Bagaimana mungkin bisa dibuang sembarangan? Nona belum pulang ke rumah. Sepertinya kita harus menunggu sampai Tuan dan Nyonya tidak sibuk. Baru kemudian bisa diserahkan kepada mereka. Harus segera menghubungi Nona Cujian. Datang ke rumah sakit untuk operasi. Tapi Cujian hilang. Cujian hilang. Nona Cujian tidak ada. Cepat cari donor ginjal baru. Biasanya dia dimanja. Saat-saat penting malah menghilang. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Cujian. Dia juga tidak tahu penyakit kakaknya. Juga tidak tahu apakah dia berhasil cocok. Kalau tidak, dia pasti setuju untuk operasi ginjal. Sekarang dia sudah berhasil cocok. Dia malah ingin menghilang. Ini kan merugikan Mingyu. Siang Zong. Maaf saya harus berkata terus terang. Nyawa Tuan Muda sangat berisiko. Mengapa Anda dan istri Anda tidak melakukan tes kecocokan? Tahun ketika Mingyu baru didiagnosis penyakit langka, kami sudah melakukan pencocokan tipe. Tapi semuanya gagal. Tidak mungkin. Dalam arsip pencocokan rumah sakit, tidak ada nama kalian sama sekali. Apa?
Bagaimana bisa? Saya dan ayahnya sudah melakukan tes kecocokan 20 tahun yang lalu. Kamu baru datang ke rumah sakit 3 tahun yang lalu. Tidak ingat kejadian waktu itu juga sangat wajar. Kamu pasti salah ingat. Tidak mungkin salah ingat. Minggu lalu ruang arsip rumah sakit baru saja terbakar. Saya menyusun ulang arsip lama. Memang tidak menemukan catatan kalian sebagai pasangan. Baiklah, saya pergi dulu. Laporan suku cadang Hao Hui yang tahun lalu juga kamu palsukan. Benar kan? Iya. Kamu juga mengubah laporan pencocokan. Pasien menderita penyakit ginjal langka. Harus menjalani operasi transplantasi ginjal. Miyu baru berusia 8 tahun. Ternyata menderita penyakit yang begitu parah. Probabilitas keberhasilan operasi transplantasi ginjal antar kerabat lebih besar. Reaksi penolakan lebih kecil. Kalian berdua bisa mempertimbangkan untuk melakukan pencocokan terlebih dahulu. Tunggu sampai kondisi tubuh pasien memungkinkan baru lakukan operasi. Baik, dokter. Kami akan segera melakukan pencocokan. Risiko operasi transplantasi ginjal cukup tinggi. Kehilangan satu ginjal dampaknya terlalu besar. Kalau cocok dan tidak melakukan operasi, akan dicemooh tidak layak menjadi orang tua. Jadi hanya bisa menggunakan laporan kecocokan palsu untuk menipu. Hong Jiang, kecocokan saya gagal. Kecocokan saya juga gagal. Dokter bilang, keberhasilan operasi transplantasi ginjal antar kerabat kemungkinan lebih besar. Kalau tidak, kita akan punya anak lagi. Aku masih muda sekarang. Dampak melahirkan anak pasti jauh lebih kecil dibanding operasi cangkok ginjal. Baiklah, kita akan punya anak lagi. Kamu bilang, dulu kita punya Cujian demi Mingyu. Kita sudah memanjakannya bertahun-tahun. Sekarang dia sudah cocok dan bisa menjalani operasi. Aku rasa kita berdua tidak perlu lagi pamer keberanian. Tapi Cujian sudah hilang beberapa hari. Reputasinya juga sedang terancam. Tidak bisa menunggu lagi. Kamu yang harus melakukannya. Kalau harus pergi, kamu yang pergi. Kalau aku berhasil cocok, jadi saya menjalani operasi cangkok ginjal. Saya kehilangan satu ginjal. Nanti tubuh saya akan runtuh. Lalu siapa yang mengurus perusahaan? Benar. Perusahaan tidak boleh runtuh. Kita pasti bisa menemukan yang pertama. Biarkan dia melakukan operasi cangkok ginjal untuk kakak. Pertemuan di rumah sakit terakhir. Kau bersikeras tidak tahu keberadaan putriku. Tapi menurutku, kau berbohong. Oh. Kalau kau tahu di mana putriku, seharusnya kau memanggilnya. Bukannya terus menemaninya berbuat ulah. Lihat ini apa? Mobil baru yang dibeli ayah untukku. Nanti aku ajak kamu jalan-jalan. Wah, ayahmu benar-benar baik padamu. Apakah dia tidak pernah marah padamu? Tentu saja tidak. Ayahku adalah ayah yang paling mencintaiku di dunia ini. Dan dia pasti tidak akan menyakitiku. Kita mau pergi kemana nanti? Kamu mau kemana? Beli baju. Boleh. Anak perempuanku menderita penyakit langka yang parah. Harus segera ganti ginjal. Kalau operasi tertunda, akibatnya kamu tidak sanggup menanggung. Paman, kamu benar-benar baik pada anak perempuanmu. Kamu tertawa apa? Butuh ganti ginjal. Benar-benar pertemuan pertama. Kepala. Ada apa? Dr. Zhou, Anda lihat. Pencocokan berhasil. Bisa atur jadwal operasi. Atur jadwal operasinya. Baiklah. Jika Cujian belum hilang, orang yang harus ke meja operasi adalah dia. Pelan-pelan. Jangan ganggu anaknya. Mingyu, bagaimana kabarmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Perlu panggil dokter. Sudah ketemu adik perempuanmu? Belum ditemukan. Anak, jangan khawatir. Ayah sudah cocokkan donor berhasil. Bahkan kalau tidak punya adik perempuan, kamu tetap bisa menjalani operasi cangkok ginjal dengan sukses.
Bukankah 20 tahun lalu kamu dan ibu juga gagal cocokkan donor? 20 tahun lalu aku berbohong pada ayahmu. Nak, jangan bahas soal itu lagi ya. Dokter sedang menyusun rencana operasi untukmu. Kamu tinggal di ruang perawatan. Diam dan tunggu saja sampai operasi dilakukan. Adik perempuan sudah hilang begitu lama. Dia sangat berbahaya sendirian di luar sana. Kita harus segera menemukannya. Sekarang yang paling penting adalah operasi transplantasi ginjalmu. Setelah kamu pulih, jika masih belum ada kabar tentang adik perempuanmu, maka kita akan melapor ke polisi. Kita sudah mengecewakan. Adik juga salah. Kita harus segera menemukannya. Mingyu, Mingyu, jangan bergerak sembarangan. Mingyu. Mingyu, Mingyu, cepat panggil dokter. Apakah yang benar-benar butuh transplantasi ginjal itu Cujian? Kau tahu apa? Kalau mau rahasia tetap tersembunyi, jangan lakukan hal yang salah. Cujian bukan donor organ siapapun. Dia adalah seorang manusia hidup. Jangan beritahu putriku tentang hal ini. Kalau tidak, pekerjaanmu, maaf. Uang bukan segalanya. Saya adalah talenta yang dibina khusus oleh Akademi Ilmu Pengetahuan. Teknologi pembekuan manusia yang saya tangani juga merupakan proyek utama. Ancamanmu tidak berpengaruh padaku. Oh ya, Paman, Anda harus sehat dan panjang umur. Jangan sampai marah sampai merusak tubuh. Tolong pastikan Anda hidup sampai 50 tahun ke depan. Karena 50 tahun kemudian hidup Anda sudah mencapai akhir. Sedangkan kehidupan yang indah baru saja dimulai. Haha. Halo. Pasangan saya gagal. Dokter Zhou memanggil Anda ke rumah sakit untuk mencoba. Saya mengerti. Selamat, Tuan Siang. Anda dan putra Anda cocok untuk transplantasi. Dokter Ma mengatakan tingkat keberhasilan operasi lebih dari 90%. Jangan khawatir. Setelah keluar rumah sakit, kita bertiga akan pergi menemui adik perempuan. Baik, tunggu kamu keluar rumah sakit. Kita cari adik perempuan bersama-sama. Cepat ya. Dorong masuk, Pak. Maaf, keluarga harap menunggu di luar. Pertemuan pertama. Ibu sudah saya buatkan semua janji pemeriksaannya. Nanti aku akan mengajakmu pergi. Asisten-asisten ini semua bisa melakukannya. Ah, aku tidak tenang. Ayah dan kakak sedang sibuk di kantor. Pasti harus ada keluarga yang menemanimu. Lagi pula aku ini anak perempuan paling berbakti yang menemanimu. Baiklah, baiklah. Memang kamu yang paling berbakti. Iya, aku ingat kamu hari ini janji sama teman mau jalan-jalan. Ah, jalan-jalan mana bisa lebih penting dari nemenin kamu. Lagi pula aku nggak cuma mau nemenin kamu hari ini. Aku mau selalu nemenin kamu. Hehe, kamu memang paling nakal. Ma. Apakah itu kamu, Cujian? Pertama kali bertemu kamu di mana? Ibu mendengar suaramu. Bu. Kamu baru saja selesai operasi. Jalan pelan-pelan. Bu, aku ada di sini. Pasti yang pertama sembuh di ruang perawatan. Dan aku tidak hanya menemanimu hari ini. Aku akan selalu menemanimu. Kamu yang paling nakal. Anakku juga pernah menemani aku ke rumah sakit. Tapi belakangan ini karena penyakit Mianyu, aku jadi mengabaikannya. Setelah mereka ayah dan anak keluar dari rumah sakit, aku pasti akan mencari anakku kembali. Dan memperlakukannya dengan baik.
Operasi selesai dengan lancar. Untuk Tuan Siang dan Tuan Muda, malam ini mereka akan sadar. Tapi, Nyonya Siang, Anda harus menjaga emosi mereka tetap stabil. Jangan biarkan mereka terkena rangsangan apapun. Terima kasih, dokter. Nyonya, ini makan malam Anda. Letakkan di samping saja. Saya tidak ingin makan sekarang. Nyonya, beberapa hari yang lalu, saat saya membersihkan kamar Nona, saya menemukan buku harian ini di bawah tempat tidur. Ini adalah buku harian paling berharga dari pertemuan pertama. Bagaimana dia bisa kehilangan ini? Nyonya, bagaimana kalau Anda membukanya dan melihatnya? Mingyu, Tuan Muda. Apa? Kalian melahirkan adik perempuan hanya untuk menggantikan ginjalku. Anakku, jangan terlalu emosional dulu. Penyakit langka yang kamu derita terlalu parah. Aku dan ayahmu gagal dalam pencocokan. Untuk nyawamu, kami terpaksa melakukan ini. Aku sudah bertanya pada dokter. Hanya ganti ginjal, tidak akan mengambil nyawa adikmu. Ngomong-ngomong, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Tapi kalian tidak pernah bertanya tentang perasaanku. Selama 20 tahun ini, Cujian selalu menjadi adikku yang paling aku cintai. Sekarang dan selamanya. Dan bukan untukku, wadah untuk mengganti ginjal. Ayo. Akhirnya kamu kembali. Kenapa kamu tahu aku akan memberimu ginjal? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku bersama ibu? Karena kemudian tubuh saya semakin memburuk. Penyakit semakin parah. Saya juga karena ingin bertahan hidup. Itulah sebabnya. Semua itu hanya alasan. Mereka semua penipu. Aku tidak butuh kalian lagi. Keluarkan pedang. Bulan terang. Bulan terang. Keluarkan pedang. Keluarkan pedang. Bagaimana? Nak, ibu, pergi panggil dokter. Ibu tidak apa-apa. Aku ingin duduk. Hati-hati, Wang. Ibu, kamu duluan saja kembali ke villa. Baik. Ibu. Aku bermimpi tentang adik perempuan. Di dalam mimpi, adik bertanya kenapa aku tidak memberitahunya rahasia tentang transplantasi ginjal. Dia bilang keluarga kita semua pembohong. Dia bilang akan meninggalkan kita selamanya. Ibu, apakah adik perempuan benar-benar tahu rahasia Huan Seng? Hatiku hancur. Tinggalkan kami saja. Mimpi itu terbalik. Mingyu, jangan khawatir tentang hal ini. Aku dan ayahmu menyembunyikannya dengan baik. Adik perempuanmu tidak akan tahu. Keluar. Tolong buatkan aku segelas air. Aku hampir lupa. Cujin sudah lama putus cinta. Ayah. Aku bermimpi tentang adik perempuan. Aku juga bermimpi. Masih ingat setahun yang lalu, aku bekerja di ruang tamu di rumah. Sudah lama melihat dokumen. Sangat lelah. Kamu pergi dinas. Ibumu pergi menghadiri pameran seni. Adik perempuanmu yang menemani aku. Ayah, aku pijat bahumu ya. Baik. Hahaha. Ayah, nanti aku juga akan mengelola perusahaan untukmu seperti kakak. Jadi kamu tidak perlu capek seperti ini lagi. Setuju. Hahaha. Pertama kali bertemu, dia sangat patuh dan pengertian. Aku selalu menyembunyikan kebenaran tentang pergantian tubuhnya darinya. Aku benar-benar bukan orang baik. Aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Dulu itu kita berdua yang memutuskan bersama, harus punya anak lagi. Untuk operasi transplantasi ginjal Mingyu. Kali ini Mingyu dirawat di rumah sakit. Setiap saya sebut anak perempuan, dia marah.
Saya bahkan ingin mengikat Cujian di rumah sakit untuk mengganti ginjalnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, sungguh salah yang sangat besar. Ayah Hongjiang, Hongjiang, tahan dulu ya. Aku pergi panggil dokter. Tidak perlu. Cujian, dibiasakan manja sampai takut sakit. Kalau dia yang menjalani operasi ini, aku tak berani membayangkan seberapa sakit dia. Aku juga bertanggung jawab. Aduh, sudah. Kalian berdua, ayah dan anak, jangan sedih. Dokter bilang baru saja selesai operasi. Perubahan emosi tidak boleh terlalu besar. Kalau kalian ingin bertemu dengan Cujian, lihat saja di buku harian yang dia tulis. Ini ditemukan oleh ibuku saat membersihkan kamar, di bawah tempat tidur Cujian. Tidak benar, Bu. Adik sangat peduli dengan buku hariannya. Biasanya dia tidak membiarkan aku melihatnya. Bagaimana mungkin dia sembarangan meletakkannya di bawah tempat tidur? Mungkinkah adik sengaja meninggalkan petunjuk agar kita bisa menemukannya? Cepat buka dan lihat. Baik. Apa yang ditulis di buku harian ibu? Ah, ini. Kalau kalian tidak memberitahuku, aku akan pergi melihat sendiri. Mingyu cepat berbaring. Aku akan membacakannya untuk kalian. Tanggal 25 Juli. Hari ini adalah hari pengumuman hasil ujian masuk SMP-ku. Ayah, nilai saya sudah keluar. Cepat lihat. Tapi ayah sangat tidak senang. Dia baru saja mendengar nilai saya dan langsung pergi. Pasti saya tidak lulus dengan baik. Saya membuatnya marah. Tidak seperti itu. Saya tidak meremehkan nilai awalnya. Hari itu Mingyu tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Saya khawatir penyakit langka yang dia derita semakin parah. Jadi saya terburu-buru pergi. Tidak sempat memikirkan dia. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah di buku harian adik ada menyebutkan saya? Lalu bagaimana dengan saya? Apakah di buku harian adik ada menyebutkan saya? Tanggal 23 Juni hari ini aku tahu hasil ujian masuk perguruan tinggi. Kakak, formulir aplikasi studiku sudah keluar, dan posisiku naik 3 peringkat dibanding sebelumnya. Katamu mau kasih aku hadiah, kan? Waktu aku mau melapor kabar baik ke kakak, tidak sengaja aku menjatuhkan berkasnya. Semuanya salahku karena ceroboh. Kakak sampai marah dan pergi karena aku. Bukan seperti itu, aku tidak marah. Hari itu aku tiba-tiba sakit perut. Aku tidak ingin adik tahu aku punya penyakit langka. Jadi aku buru-buru pergi ke mobil untuk minum obat, tidak memikirkan perasaannya. Kita perawat sudah mengeluarkan banyak uang, juga berhutang budi padanya terlalu banyak. Haha. Pertama kali bertemu tidak baik. Sudah tahu rahasia Huanshan. Apa? Ternyata kakak terkena penyakit langka. Ayah dan ibu melahirkan saya untuk mengganti ginjalnya. Tidak heran dia ingin pergi dari rumah. Ternyata dia tahu segalanya. Tenang saja. Selama suatu hari kamu benar-benar membutuhkan donor ginjal, kakak akan tanpa ragu mencocokkan ginjalnya untukmu. Tidak heran waktu aku bilang akan mengganti ginjalnya, dia malah menangis. Ternyata dia sudah lama tahu rahasia penggantian ginjal itu, dan malam sebelum ulang tahunnya, dia ingin makan bersama kami secara pribadi. Ternyata dia ingin memberi kami kesempatan terakhir untuk jujur. Dia sudah siap untuk menjalani transplantasi ginjal. Tapi kami tidak hanya tidak memberitahunya kebenaran tentang transplantasi ginjal Mingyu. Malahan kami menjauhkannya semakin jauh. Dia hanya tidak ingin dibohongi. Tapi kami mengira dia tidak mau menjalani transplantasi ginjal. Semua memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Tidak ada satupun yang mau percaya cintanya pada keluarga ini. Bulan terang. Bulan terang. Bulan terang. Tidak bisa. Tidak bisa. Dokter. Dokter.
Mungkin kecocokan berhasil. Itu adalah hukuman atas kebohongan selama lebih dari 20 tahun kepada saya. Pertemuan pertama dengan ayah salah. Tidak ada masalah antara Yang dan Tuan Muda. Dia akan segera sadar. Tapi kondisi mereka cukup baik saat operasi selesai. Kenapa tiba-tiba terjadi semalam? Apakah ada sesuatu yang memicu mereka? Ayah, ibu, kakak. Aku tidak mau kalian lagi. Aku ingin pergi jauh dari kalian selamanya. Mingyu, panggil sopir untuk menyetir saja. Kamu baru keluar rumah sakit. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Tidak apa-apa kok. Dulu aku setiap hari jadi sopir untuk adikku. Tidak masalah, kami akan segera menemukan adik perempuan. Berita terbaru, teknologi eksperimen pembekuan tubuh yang sebelumnya terhenti lama, telah menemukan relawan setengah bulan yang lalu. Proyek ini berjalan dengan lancar. Mereka yang bersedia mengikuti eksperimen ini, pasti tidak memiliki banyak keterikatan pada dunia. Jika keluarganya memperlakukannya dengan baik, pasti tidak akan menjadi relawan. Pertama kali bertemu juga relawan yang tidak bisa dihubungi selama setengah bulan. Jangan-jangan itu adalah... Apa? Kamu melihat Nona di dekat laboratorium. Pergi ke Jalan Chunsing dekat laboratorium. Akan segera bertemu. Ah, Tuan dan Nyonya. Tuan Muda dan Nona ada di sana. Benar. Malam sebelum pesta ulang tahun, Chu Xian mengenakan pakaian ini. Adik perempuan. Kakak tahu kesalahannya. Semuanya salahku karena terlalu ceroboh. Kakak juga pergi karena aku membuatnya marah. Kakak tidak bermaksud menyalahkanmu. Kakak tiba-tiba sakit perut hari itu. Tidak ingin kamu tahu aku punya penyakit langka. Jadi aku sembunyi di mobil untuk minum obat. Ayah juga salah. Ayah. Pasti aku yang nilainya jelek. Membuat dia marah. Ayah tidak marah kamu tidak lulus ujian dengan baik. Hari itu kakakmu dirawat di rumah sakit. Aku khawatir dia terlalu cepat pergi. Tidak sempat memperhatikan. Ayah tahu itu salah. Begitu juga ibu. Dokter, putriku pingsan kali ini. Tidak akan mempengaruhi operasi cangkok ginjal putraku, kan? Ibu seharusnya tidak hanya khawatir tentang operasi transplantasi ginjal kakakmu setelah kamu sakit dan dirawat di rumah sakit, namun juga memperhatikan kondisimu. Pertama kali bertemu. Kita semua tahu kita salah. Tolong lihat kami sekali lagi. Berikan kami kesempatan untuk menebus kesalahan pada dirimu. Mulai sekarang. Tidak ada rahasia di antara kita sekeluarga. Kami juga tidak akan menyembunyikan apapun dari kamu. Bisakah kamu memaafkan kami? Ibu Tuan.
Baru saja selesai operasi dengan tuan dan tuan muda. Jangan sampai terkena rangsangan apapun. Kalau tidak, sangat mungkin dia tidak akan bangun lagi. Mohon perhatian dan perhatian Anda. Baik, saya mengerti. Baik. Adik, jangan pergi. Kalian berdua, ayah dan anak, cepat sembuh. Setelah kalian pulih, kita bersama. Kita akan mencari kembali pertemuan pertama kita. Kemudian kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Ratu, keluarga kami yang berempat tidak lagi memiliki rahasia. Sepertinya keluarga Siang belum menemukan surat kematian itu. Tapi Chu Jian sudah tidak bisa kembali lagi. Kalian ingin berkumpul dengan siapa? Kasih sayang yang terlambat lebih hina dari rumput. Dengan keadaan seperti ini, entah untuk siapa ini diperlihatkan. Data eksperimen Profesor Zhu stabil. Bisa melanjutkan rencana pembekuan tubuh manusia. Langkah selanjutnya sudah siap. Baik, saya segera kembali ke laboratorium. Sekarang saya sangat menantikan ini. Kalian lihat reaksi saat pertama kali melihat surat kematian. Nanti kalian harus menangis sekeras mungkin. Sayang. Hahaha. Kamu merindukanku, kan? Kenapa kamu datang begitu pagi hari ini, menjemputku? Ya, tentu saja, aku datang untuk membelikanmu kue stroberi kesukaanmu. Ayo pergi, orang tua menunggu di rumah. Baik. Maaf, Tuan dan Nyonya, Tuan muda, semua salah saya yang terburu-buru. Salah mengenali Nona. Tidak salah kamu, kami juga salah lihat. Ayo, kita pulang. Tunggu sebentar. Mari kita pulang. Pertama kali bertemu. Lihat ini apa? Wahaha. Sudah berapa lama kita tidak melihat adik perempuan? Hampir 2 bulan. Kabur dari rumah selama ini. Dia bahkan tahu kalian dilahirkan untuk menggantikan ginjalku. Aku takut dia putus asa di luar sana. Kalau begitu, kita lapor polisi saja. Ya, karena pasti bisa menemukan adikmu. Kalau begitu, lebih baik lapor polisi. Jangan terburu-buru lapor polisi. Jika adikmu hanya pergi berlibur karena marah, maka jika kamu lapor polisi sekarang, hanya akan merepotkan polisi, juga akan merepotkan adikmu. Iya, kalau begitu, hubungan adik perempuanmu dengan keluarga akan semakin tegang. Tapi kita juga tidak bisa diam saja, menunggu di sini. Oh iya. Kalian sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku membuat kartu telepon baru untuk membayar tagihan. Adik perempuanmu pasti tidak memblokir nomor ini. Cepat tekan sekali. Baik. Cepat coba. Suara ini sepertinya datang dari lantai atas. Apa adik perempuan sudah pulang? Tuan dan Nyonya, Tuan muda, saya menemukan ponsel Nona muda di celah tempat tidurnya.
Itu saya yang mengirim. Berikan kepada saya. Kabur dari rumah. Kenapa bahkan tidak membawa ponsel? Bu, cepat buka kuncinya dan lihat. Mungkin di dalam ada petunjuk yang ditinggalkan oleh Cujian. Saya coba tanggal lahirnya. Lihat. Kenapa tidak ada satupun foto? Lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Ah. Kenapa memori penuh lagi? Setiap hari foto. Belum cukup ya? Foto sama ayah dan ibu. Mana pernah cukup? Kalau sama kakakmu, tentu aku suka foto sama kakakku. Dan aku nggak pernah hapus foto-foto kami. Juga tidak akan pernah dihapus. Aku ingin menyimpannya seumur hidup. Hahaha. Adik perempuanmu pernah bilang, dia tidak akan pernah menghapus foto seumur hidupnya. Tapi sekarang fotonya sudah dihapus. Foto keluarga juga sudah disobek. Ini sama sekali tidak seperti kabur dari rumah. Sepertinya dia sangat terluka dan ingin memutuskan hubungan dengan kita. Ah, itu tidak mungkin. Adikmu sangat mencintai keluarga kita. Bagaimana mungkin dia memutuskan hubungan dengan kita? Jangan berisik. Masih ada rekaman percakapan di sini. Apakah itu kamu? Cujian. Sudah 2 bulan. Akhirnya kalian ingat ada orang bernama Cujian. Zusin. Saya dan ayah saya menjalani operasi transplantasi ginjal. Selama ini kami terus di rumah sakit. Hari ini baru pulang dan menemukan ponsel. Apakah semua anggota keluargamu dirawat di rumah sakit? Ah, ini salah saya. Saya terus menemani mereka berdua. Ayah dan anak. Di rumah sakit. Tidak sungguh-sungguh mencari Cujian. Sepertinya di hati tante Anda. Pertemuan pertama hanyalah keberadaan yang tak penting. Pertemuan pertama bukanlah sesuatu yang tak penting. Dia adalah putri tercinta saya. Sebelum pertemuan pertama. Itu salah paman. Tak seharusnya dia marah-marah di kafe denganmu. Juga tak seharusnya mengancammu untuk menyembunyikan pertemuan pertama. Yang harus meminta maaf bukanlah aku, melainkan pertemuan pertama. Kalian dulu melahirkan Cujian demi mengganti ginjal Xia Mingyu. Tapi siapa di antara kalian yang benar-benar peduli dengan perasaannya? Dia adalah manusia hidup yang nyata. Bukan datang ke dunia ini untuk siapapun. Bukan sebagai pendonor organ. Pendonor organ. Zusi, aku mengerti maksudmu. Dan aku sangat bersyukur adikku memiliki teman sebaik kamu. Kamu pasti tahu di mana Cujian, kan? Dia sudah lama memberitahu kalian kemana dia pergi. Kalian tidak memperhatikannya. Tanda yang ditinggalkan Cujian hanya menunjukkan dia sudah tidak ada. Zuce. Zuce. Bagaimana ini? Dia memblokir lagi. Cujian ada di rumah. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Hadiah apa ini? Kok jadi misterius gini? Ibu. Hadiah ini agak istimewa. Buka saja saat hari ulang tahunku. Oh, kotak hadiah. Kotak hadiah. Surat pemberitahuan kematian. Tidak mungkin dia bilang ingin selalu bersama kita saat pertama kali bertemu. Dia tidak mungkin mati. Ayah. Jangan dulu marah. Baru saja selesai operasi. Kesehatan itu penting. Ini pasti palsu. Adik perempuanmu tidak mungkin mengorbankan nyawanya. Tidak mungkin. Saya ingat pertama kali pergi ke laboratorium Zusin. Kita langsung pergi mencarinya. Ayo cepat pergi. Cepat-cepat. Adik, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Berhenti. Lagi ngapain di sini?
Mau ngapain? Siapa dari mereka yang mau bikin keributan di sini? Ini adalah area penelitian penting. Siapapun tidak boleh masuk sembarangan. Apakah kamu punya kartu kerja atau surat undangan? Tidak ada. Kalau begitu, kalian bertiga harap pulang saja. Kalau kalian masih memaksa masuk. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kami datang mencari Profesor Zusin. Tolong panggil dia keluar. Ya. Jangan bergerak sembarangan. Aku akan menelepon dulu. Coba ubah bagian ini lagi. Serahkan padaku besok. Oke. Profesor Zhu, ini ruang keamanan. Baru saja datang 3 orang bilang ingin bertemu dengan Anda. Salah satunya mengaku sebagai ketua Dewan Direksi Keluarga Siang. Baik, suruh mereka tunggu. Saya segera ke sana. Bagaimana keluarga ketua Siang bisa datang ke sini? Saya juga tidak dengar kabar. Apakah grup Siang akan berinvestasi di laboratorium kita? Profesor Zhu, Profesor Zhu, Profesor Zhu, Profesor Zhu. Bibi tahu kesalahannya. Tolong beritahu Bibi. Di mana Sujie sekarang? Boleh. Dan kami juga. Kami semua tahu kesalahan kami. Sekarang hanya ingin membawa adik pulang. Tolong beritahu kami di mana awal pertemuan itu sebenarnya. Aku tahu aku salah. Baik. Kamu harus menjelaskan di depan semua orang di mana kesalahanmu. Jangan buat seolah-olah awal pertemuan sedang ngambek, dengan sengaja kabur dari rumah. Kalau tidak bilang, aku benar-benar pergi. Mingyu terkena penyakit langka saat berusia 8 tahun. Harus ganti ginjal. Aku dan ayahnya khawatir operasi ganti ginjal akan berdampak pada tubuh. Jadi kami berdua memalsukan hasil tes kecocokan. Kemudian demi operasi ganti ginjal untuk Mingyu. Kami punya cujian. Bagaimana bisa seperti ini? Orang tua macam apa ini? Ini. Khawatir dia tidak mau operasi. Jadi terus disembunyikan darinya. Aku bahkan sempat terpikir untuk mengikatnya kembali ke rumah sakit, supaya dia duluan menjalani operasi. Dasar binatang berbaju manusia. Will. Tapi waktu itu setelah aku tahu rencana orang tua, aku juga sempat mencoba menghalangi. Namun memang, aku takut tidak menemukan pendamping yang tepat. Jadi aku memilih diam. Seluruh keluarga tahu kebenarannya, hanya putrinya saja yang tidak tahu. Aduh, gadis kecil ini benar-benar malang ya. Profesor Zhu, ini adalah soal eksperimen teknologi pembekuan data hari ini. Ah, itu foto gadisku. Ini adalah relawan yang mengikuti eksperimen pembekuan manusia, bukan siang cujian. Ini ayah. Bagaimana mungkin cujian ikut eksperimen pembekuan manusia? Oh, kamu maksud yang itu. Bisakah kamu memberitahuku di mana anak perempuanku? Saya bersedia menginvestasikan setengah dari harta saya untuk keluarga di laboratorium kalian. Pasti ada ratusan miliar, kan? Ya Tuhan, sebanyak itu. Saya tidak salah dengar, kan? Dia bahkan menipu putrinya sendiri. Kamu berharap dia memberi uang, kan? Iya, aku bilang itu masuk akal. Kami tidak berbohong. Aku bisa membawa tenaga ahli terbaik ke laboratorium ini, dan teknologi paling canggih. Tolong beritahu kami di mana pertemuan pertama mereka. Kalau kami tidak bisa menemukan putri kami lagi, keluarga kami akan gila. Bibi, saya tidak memiliki hak untuk memaafkanmu atas nama cujian, dan saya juga tidak akan menerima kebaikanmu. Tapi saya sangat penasaran.
Jika Cujian mati, apakah kalian benar-benar akan merasa sedih? Cujian tidak mungkin mati. Ini adalah dia yang telah menaiki 9.999 anak tangga, khusus dari kuil untuk memohon bagi seluruh keluarga kami. Dia berdoa agar seluruh keluarga kami bisa hidup bahagia bersama, seumur hidup. Dia sangat takut capek. Tapi dia sudah menaiki 9.999 anak tangga. Pertama kali bertemu. Ya, untuk naik gunung harus menaiki 9.999 anak tangga. Masih jauh sampai puncak gunung. Kamu sudah capek seperti ini. Mending kita balik saja. Tidak bisa kembali. Dengar-dengar di kuil di gunung itu, sangat sakral. Aku harus lihat sendiri. Kalau kamu capek, tunggu aku di sini saja. Aduh, gadis ini. Pertama kali bertemu, dia juga mendoakan gelang tangan untuk kami. Dia berkata, agar seluruh keluarga kami selalu bersama seumur hidup, tidak pernah berpisah. Semoga Bodhisattva melindungi keluarga kami agar tidak pernah berpisah. Jika pecah, itu tidak membawa keberuntungan. Urusan doa-doa bukan urusanmu. Nanti saja kita pergi minta gelang tangan lagi. Keluarga kita tidak akan berpisah. Aku cuma bercanda dengan kalian. Cujian tidak mati. Kalian juga tidak perlu melapor ke polisi mencarinya. Tunggu sampai Cujian memaafkan kalian. Dia akan kembali. Tunggu sampai Cujian memaafkan kalian. Dia pasti akan kembali. Apakah kamu benar-benar serius? Tapi aku tidak tahu berapa lama. Mungkin 1 tahun. Mungkin 10 tahun. Atau mungkin 50 tahun. Selama Cujian mau kembali, aku bersedia menunggu berapapun tahunnya. Tolong sampaikan pada Cujian, kami akan terus menunggu dia pulang. Baik. Aku akan memberitahunya. Kalian bisa pergi sekarang. Menyelesaikan teknologi pembekuan manusia adalah impian seumur hidupku. Demi keberhasilan eksperimen, aku tidak akan membiarkan kalian menemukan Cujian. Kakak tidak akan lupa. Nanti setiap hari aku akan memberimu hadiah. Kamu harus kembali lebih awal. Aku sudah bilang jangan memikirkan itu lagi. Harimau. Haha. Ha. Ibu. Telepon Mingyu mungkin salah sambung. Dia juga di rumah. Kalau ada apa-apa, dia akan turun.
Mingyu. 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 Kau baik-baik saja. Mingyu. Mingyu. Kau nggak boleh apa-apa terjadi. Mingyu. Mingyu. 120. Iya. Tolong kirimkan ambulans untuk saya. Ya. 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 Villa Donghu nomor 1. Dokter, saya mohon, selamatkan anak saya. Dia belum menunggu adiknya. Dia tidak ingin mati. Biaya pengobatan apapun, obat mahal apapun bukan masalah. Kami sekarang punya uang. Saya mohon, selamatkan anak saya. Ya, kita sudah sepakat untuk menunggu pulangnya Cujian bersama-sama. Tuan Siang, Nyonya Siang, rumah sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian harus lebih sering menemani Tuan Muda. Dia mungkin tidak akan bertahan sampai malam ini. Ini. Mulai sekarang dia adalah adik perempuanmu. Haha, lihatlah. Aku punya adik perempuan sekarang. Aku bermimpi tentang Baby. Setahun sudah. Akhirnya Baby mau datang dalam mimpiku. Tunggu adik pulang. Kamu dan ayah harus jaga kesehatan. Mingyu, tahan ya. Mingyu. Lalu, sampaikan salamku pada adik perempuanku. Ya Tuhan. Apakah ini hukuman untukku? Data eksperimen menunjukkan tubuh manusia mungkin akan mengalami kehilangan ingatan setelah bangun. Bagi Cujian, aku rasa mengingat kenangan menyakitkan di masa lalu juga hal yang baik. Berita terbaru, anak sulung keluarga Siang Mingyu, baru saja meninggal di rumah sakit. Dalam usia 31 tahun, ayahnya, Siang Hongjiang, pingsan karena terlalu berduka, telah dibawa ke ruang gawat darurat. Diketahui bahwa hari ini adalah ulang tahun putri sulung keluarga Siang Cujian. Kirimkan obat-obatan dari brankas saya ke rumah sakit. Serahkan kepada Hao Hui. Iya, berikan kepada Siang Hongjiang. Bicaralah terus terang. Relawan untuk teknologi pembekuan tubuh Profesor Zhu adalah Siang Cujian. Nona Siang, kan, bagaimana kamu bisa menebaknya? Meskipun selama bertahun-tahun ini, keluarga Siang telah melindungi Nona Siang dengan baik, sudah jarang tampil di depan umum. Tapi melihat sikap Anda, saya sudah menebaknya. Namun, yang saya penasaran adalah, karena Anda bermusuhan dengan keluarga Siang, mengapa masih memberikan obat khusus kepada Tuan Siang? Karena saya ingin anggota keluarga Siang hidup sampai 49 tahun ke depan. Pergi menemui putri yang kehilangan ingatan. Mereka penuh rasa bersalah dan ingin meminta maaf. Tapi saat bertemu, dia tidak ingat apa-apa. Apakah kalian tidak merasa ini sangat menarik? Profesor Zhu benar-benar sesuai namanya. Suka menyakiti hati. Tahun ke-20 pergi. Anak laki-laki meninggal. Kamu jangan sampai ada masalah ya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa sendirian? Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Situasi Tuan Siang tidak baik, tapi saya tahu, sebuah obat khusus bisa membantu Tuan Siang melewati masa sulit ini. Gunakan obat khusus, asalkan keluarga Hong bisa selamat dan tidak ada masalah. Bahkan obat khusus yang harganya jutaan sekalipun bisa dibeli. Nyonya Siang, mungkin Anda salah paham. Bukan saya tidak ingin memberikan obat untuk Tuan Siang. Hanya saja obat ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bahkan saya sendiri tidak tahu di mana obat itu. Nyonya Siang, apakah di rumah ini hanya saya yang tersisa? Pergi menunggu Cujian kembali. Aku punya obat mujarab di sini.
Benar-benar obat mujarab. Buka dan lihat. Hei, ini benar-benar obat mujarab. Kalau begitu aku pergi dulu. Siapa yang mengirimmu? Berapa harga obat ini? Profesor Zhu bilang obatnya bisa diberikan gratis kepada Anda. Tapi dia menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda dan Ketua Dewan. Menyampaikan pesan, Nona Siang belum kembali. Kalian harus hidup dengan baik. Baik. Tolong sampaikan kepada Profesor Zhu kalian. Terima kasih atas pertolongan nyawanya. Aku dan Hong Jiao. Kami pasti akan hidup dengan baik. Menunggu Chu Jian pulang. Baik. Aku akan menyampaikan. Selamat tinggal. Zhou Qian. Kapan kamu bisa pulang? Hahaha. Hong Jiang. Aku masih hidup. Jangan bicara omong kosong. Tentu saja kamu masih hidup. Obat mujarab yang dikirim oleh Zuxian yang menyelamatkanmu. Dia ingin kita hidup dengan baik. Dia pergi pulang. Baru saja aku bermimpi. Bermimpi anak laki-laki dan perempuan pulang bersama. Ayah. Aku sudah membawa adik perempuan kembali. Ayah. Kami datang merayakan ulang tahunmu. Haha. Mereka bilang mau merayakan ulang tahunku, tapi kemudian pergi lagi. Jika saya melakukan pemeriksaan lebih awal dan melakukan operasi cangkok ginjal dengan anak saya, tubuhnya tidak akan hancur seperti ini. Putri saya juga tidak akan pergi dari rumah. Sudahlah, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Kita masih harus membawa semangat anak kita. Menunggu putri pulang. Kita harus hidup dengan baik. Keluar dan pulang. Dokter Zhou datang lagi untuk memeriksa kesehatan Tuan Xiang. Dia pulih cukup cepat ya. Tubuhnya sudah sembuh lebih dari separuh. Tentu saja cepat sembuh kalau kooperatif dalam pengobatan. Kamu bilang dia begitu buru-buru keluar rumah sakit. Dia pulang untuk menunggu Nona Siang yang lebih tua. Tapi sudah hilang begitu lama tanpa kabar. Apakah benar masih bisa menunggu? Siapa yang tahu? Ya. Si sudah menyerahkan urusan kepada orang lain. Sudah mundur ke belakang layar. Apakah ini karena pertimbangan kesehatan? Karena sudah tua, kan? Perusahaan sudah saya serahkan kepada orang lain. Saya dan suami saya punya hal yang lebih penting. Boleh saya tahu apa itu? Putri saya tiba-tiba menghilang. Sejak itu tak ada kabar. Tapi dia bilang akan kembali. Kami terus menjalani hidup dengan baik. Tunggu dia pulang. Iya. Ini wawancara tahunan sekali. Hanya supaya putriku bisa melihatnya. Maaf, tunggu sebentar. Menyisipkan berita. Teknologi pembekuan tubuh manusia berhasil. Relawan yang mengikuti eksperimen tahun lalu sudah sadar. Baik, sudah tahu. Baru saja menerima kabar. Teknologi pembekuan tubuh manusia yang dilakukan 50 tahun lalu sudah berhasil. Tidak tahu apakah kalian berdua pernah mempertimbangkan percobaan pembekuan tubuh manusia ini kepada orang tua yang 50 tahun lalu menjalani operasi penggantian ginjal. Tubuh ini tidak seperti orang biasa. Jika ikut eksperimen ini bisa hidup lebih lama. Maka saya akan khawatir.
Kalau saya ikut eksperimen ini, bagaimana kalau putri saya kembali? Putri saya. 50 tahun yang lalu. 50 tahun telah berlalu. Anak perempuan saya tahun ini berusia 71 tahun. Sekali terlewat, pertemuan itu untuk seumur hidup. Mengenai anak perempuan Anda, ada sesuatu yang harus diserahkan kepada kalian. Klien bilang, ini adalah seorang wanita bernama Zhu. Dia ingin menyerahkannya kepada kalian. Katanya di dalam ini ada jawaban yang kalian tunggu selama 50 tahun. Surat. Cepat buka dan lihat. Aku akan buka sekarang. Apa? Relawan eksperimen pembekuan tubuh manusia adalah Hatsumi. Mungkin ikut eksperimen pembekuan tubuh manusia. Tunggu sampai Hatsumi memaafkan kalian. Dia pasti akan kembali. Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi aku juga tidak tahu kalian harus menunggu berapa lama. Mungkin setahun. Mungkin 10 tahun. Atau mungkin 50 tahun. Saat itu aku memang meragukannya. Orang yang melakukan eksperimen pembekuan adalah orang yang baru dikenal. Lebih tidak mau percaya kepergiannya. Aku tidak mau menyelidikinya. Niat awal juga sudah memberi petunjuk. Percobaan berhasil. Apakah saat pertama kali bertemu dia sudah sadar? Kalau begitu kita bisa bertemu dengannya. Aku bisa bertemu dengan putriku. Ayo pergi. Kita pergi mencari putri. Sayang, pelan-pelan. Bos. Oh, selamat pagi. Nyonya Bos, ada apa denganmu? Kepada Nyonya. Kepada Tuan Tua, istri Anda sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Jika hari ini dia masih belum sadar. Keluar. Tidak menemukan putri. Saya tidak boleh mati. Karena istri Anda sudah sadar kembali. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Jika ada hal lain, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Terima kasih banyak atas bantuannya. Baiklah, saya akan pulang dulu ya. Telepon Cuksin. Tanya dia di mana Cujian. Waktuku tidak banyak lagi. Halo, saya Siang, Ketua Dewan. Apakah Anda sedang mencari ibu saya? Zusin. Saya yang memberikan telepon ini kepada Anda. Maaf, Ketua Siang, ibu saya sudah meninggal. Dokumen yang Anda lihat di program wawancara juga adalah yang dia minta saya serahkan kepada Anda sebelum meninggal. Apa? Ibu Anda sudah meninggal. Lalu, bagaimana dengan pertemuan pertama? Di mana putrimu? Keberadaan Nona Siang adalah rahasia percobaan. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Selain itu, karena efek samping dari eksperimen pembekuan manusia, dia sangat mungkin mengalami kehilangan ingatan, lupa segala sesuatu sebelum eksperimen. Menunggu selama 50 tahun, tapi tidak bisa bertemu dengan putriku. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai aku sembuh. Kita akan sampai bersama-sama. Aku percaya selama ada takdir, kita pasti bisa menemukan putri kita. Hehe, tentu saja. Aku adalah adikmu yang paling pintar. Bagaimana kalau kita foto dulu sebagai kenang-kenangan? Ayo. 321. Keju. Hahaha. Ayo, kakak. Berdirilah di antara papa dan mama. Ya. Ayo. 321. Hahaha.
Lihat ke kamera. Foto kalian sudah selesai diambil. Kalau nanti hasil cetaknya tidak memuaskan, kita akan foto ulang. Mama, aku ingin makan kue kecil. Mama, adik perempuan ingin makan kue. Ayo kita belikan kue untuk adik. Kamu paling sayang dia, adik. Hahaha, sudah pergi. Mama, sudah pergi. Ayo, kita pergi. Ayo, sangat menyenangkan. Anaknya tidak ada. Kami sudah bertahun-tahun tidak berfoto. Ayo kita masuk lihat-lihat. Ya. Ayo. Selamat datang, Tuan dan Nyonya. Anak. Ibu akhirnya menemukanmu. Anakku, kami menunggumu selama 50 tahun. Aku mencarimu selama 50 tahun. Aku tidak percaya bisa bertemu denganmu di sini. Kalian pasti salah orang. Aku bukan putri kalian. Anakku tidak ingat kami. Dia pasti mengalami amnesia. Jangan panik, Ketua. Anak perempuan kita bilang mungkin saja. Lupa ingatan bukan hal yang pasti. Lagi pula, sudah lewat 50 tahun ini. Kita semua sudah tua. Dia pasti tidak mengenali kita. Memang, pasti begitu. Bagaimana kalau saya perkenalkan kalian berdua dengan tempat pewarnaan kami? Kemudian setelah saya mengajarkan kalian cara mewarnai kain, saya akan mengambil foto kalian sebagai kenang-kenangan. Foto. Oh ya, ada foto. Ini adalah foto keluarga kami. Saya adalah ayah. Dan ini adalah gelang tangan yang kamu sulam untuk kami. Ada 3 semuanya. Setahun setelah kamu pergi, saudaramu meninggal dunia. Kami selalu membawa gelang tangannya. Anakku, apakah kamu ingat setelah melihat ini? Aku benar-benar bukan putri kalian. Maafkan saya. Dulu aku mendonorkan ginjal untuk kakakmu. Bersama ibumu melahirkanmu. Hanya karena takut kamu tidak mau menyumbangkan ginjal, makanya kami selalu menyembunyikannya darimu. Anakku, aku dan ayahmu sudah menyadari kesalahan kami. Kami juga sudah merasa bersalah selama 50 tahun. Bahkan kakakmu. Dia adalah orang yang membawa rasa bersalah terhadapmu. Dia bilang dia berhutang sebuah permintaan maaf padamu. Anak perempuan, ibu tidak berani berharap kamu memaafkan kami. Kamu bisa memukul kami, atau memarahi kami. Tapi kamu tidak bisa tidak mengakui kami, kan? Apakah kamu mau mengakui kami? Kata putri kalian, dia tahu kalian sudah menunggu dia begitu lama. Dan kalian juga merasa sangat bersalah. Aku yakin dia pasti akan memaafkan kalian. Tapi kamu kan putri kami, Siang Cujian. Aku benar-benar bukan Siang Cujian. Namaku Park Sangjian. Dan aku adalah seorang yatim piatu. Park Sangjian. Bukan Sangjian. Bukan Sangjian. Ya. Ternyata putri kita. Di dalam hati sebenarnya tidak ingin bertemu dengan kita. Saya punya cara. Maaf ya. Tadi kami terlalu merindukan putri kami. Sampai salah mengenali. Oh iya. Ini kartu namaku. Aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk mengajarkan kami cara mewarnai kain. Sekalian juga memotret kami. Ayo. Ke villa kalian.
Berapapun harganya tidak masalah. Sebutkan saja. Kalau begitu, saya kebetulan ada waktu besok. Bagaimana kalau kita lakukan besok? Baik, baik, baik. Anakku, semoga kamu pulang dan melihat lingkungan yang familiar. Sehingga bisa mengingat kenangan yang pernah ada. Tuan dan Nyonya, Nona Park sudah datang. Cepat, silakan masuk. Nona Park, apakah kamu merasa tempat ini sangat familiar? Tapi tempat kalian dekorasinya sangat unik dan istimewa. Dan penuh selera, jarang sekali ditemui. Benarkah? Terima kasih atas pujiannya, Nona Park. Haha, silakan masuk dan duduk. Masuk dan duduklah. Hei hei hei. Terima kasih. Enak sekali. Ini sayuran organik favorit putriku. Saat itu peternakan bangkrut. Ayahnya membeli peternakan itu, agar dia bisa terus makan sayuran organik ini. Sebelum kami mengakuisisi pertanian itu, selera keluarga kami berbeda-beda. Loh, anak perempuan saya ini, setiap hari mempelajari cara menanam organik. Aduh, dia coba-coba terus. Menanam lagi. Akhirnya dia menemukan yang cocok untuk kita. Ini adalah peternakan sehat. Hahaha. Ah, hahaha. Oh, sayur hari ini adalah favorit putriku. Nona Park, silakan coba. Apakah ada rasa yang terasa familiar? Tidak begitu. Karena, aku belum pernah makan sayur organik seenak ini. Benarkah? Iya. Dan juga bisa dilihat. Putri kalian sangat memperhatikan kualitas sayuran. Jadi bisa makan sayuran organik yang sangat enak seperti ini. Dia pasti sangat menyayangi kalian. Dia sangat menyayangi kami. Justru kami yang membuatnya semakin menjauh. Iya benar. Nona Park itu. Di lantai atas ini, ada sebuah kamar hadiah yang dibuat anak saya untuk adiknya. Di dalamnya ada banyak barang. Mungkin bisa sangat membantu untuk pengambilan gambarmu. Ayo, saya antar kamu naik ke sana lihat. Baik. Wah, ini hadiah yang sangat indah. Anak perempuan Anda benar-benar beruntung. Terlihat jelas kakaknya sangat menyayanginya. Saat dia masih hidup, memang hubungannya sangat baik dengan kakaknya. Sepertinya aku pernah melihat kalung ini di suatu tempat. Pelanggan pernah membawa kalung ini. Ini adalah edisi terbatas global. Jadi kesan saya sangat mendalam. Oh iya, Ibu Siang, tadi Anda mau bilang apa? Oh, tidak ada apa-apa. Nona Park, kalau suka kalung ini, saya berikan saja. Tidak, Ibu Siang. Kalung ini terlalu mahal. Lebih baik kita bicara tentang tempat untuk foto saja. Bapak dan Ibu ada ide. Nona Park, ada saran dari Anda. Ketika saya baru masuk, saya melihat ada taman yang sangat indah. Dan sangat cocok untuk berfoto. Bagaimana kalau kita ke sana? Kalau begitu, kita pergi ke taman. Terong hahaha.
Nona Park. Ah, ada apa? Apakah kamu masih familiar dengan tempat ini? Ah, tempat ini benar-benar indah. Sangat cocok untuk berfoto. Setiap tanaman di taman ini, semua dirancang sendiri oleh putrinya. Sekarang sudah tidak ingat apa-apa. Mungkin tidak akan pernah ingat kita. Hidup sampai usia ini, masih bisa bertemu dengan putri. Sudah cukup bahagia. Kalian berdua sudah memikirkan di mana akan mengambil gambar. Di sini saja. Baik. Ada apa dengan Nona Kiao? Kamu tidak merasa sial, kan? Bagaimana bisa begitu? Lagi pula, saya baru saja melihat foto di tangan kakek. Anak perempuan kalian juga ada di situ. Kebetulan diambil bersama. Bisa dibilang itu foto keluarga. Hahaha. Ayo. Lihat ke kamera dan tersenyumlah. 3, 2, 1. Kezi Kezi. Ini adalah pembayaran sisamu. Ah. Apakah Anda memberikan lebih? Hari ini. Ya. Ini ulang tahun putriku. Bisakah kamu tinggal? Temani kami berdua makan siang. Baik, kami hanya memiliki satu keinginan ini. Harapan. Ah, bukan. Kali ini saya memang tidak bisa. Begini saja. Lain kali saya pasti menemani orang tua makan. Uang lebih itu saya taruh di sini. Sampai jumpa. Nona Park. Nona. Istri. Anak perempuan kita. Dia sudah kembali. Iya. Ayah, Ibu. Kami datang menjemput kalian pulang. Sayang, pelan-pelan. Mingyu sangat menyukai adiknya. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Pasti tidak akan rela. Kalau tidak, cari jurang lain. Tidak perlu mencari lagi. Bahkan jika kecocokan berhasil, tidak akan ada sumber ginjal yang lebih cocok daripada saudara kandung. Tapi Cujian baru saja lahir. Menjadikan bayi yang belum genap sebulan sebagai donor organ. Apakah itu terlalu kejam? Kalau begitu tunggu dia besar dulu untuk mengganti tubuh Mingyu. Hahaha. Mingyu ah. Adik perempuan cantik tidak? Cantik. Tepuk tangan untuk adik. Haha. Suka adik kecil tidak? Kakak, surat pengajuan beasiswa saya sudah keluar. Saya ingin setelah ulang tahun saya yang ke-21. Saya akan pergi ke luar negeri belajar kedokteran. Jadi setelah aku kembali nanti, aku bisa membantu ayah meringankan beban, mengelola perusahaan, dan juga bisa mengobati keluarga. Penyakit leher ayah, radang bahu ibu, dan juga migrainmu. Kalian sebaiknya segera menyerah. Saya tidak akan pernah setuju adik perempuan saya melakukan operasi cangkok ginjal untuk saya.
Kalian lebih baik menyerah saja. Saya tidak akan pernah setuju adik perempuan saya melakukan operasi cangkok ginjal untuk saya. Anakku, jangan terlalu emosional dulu. Kami juga demi kebaikanmu. Dokter sudah bilang, sebenarnya, keberhasilan operasi cangkok ginjal antara saudara kandung lebih tinggi kemungkinannya. Dengan cara ini, kemungkinan terjadinya reaksi penolakan setelah operasi menjadi lebih kecil. Kamu bisa hidup lebih lama. Jika aku harus hidup dengan mengorbankan adikku, aku lebih baik tidak hidup beberapa tahun terakhir ini. Anakku baru saja menjalani operasi transplantasi ginjal, baru 1 tahun. Orang itu sudah hilang. Anak perempuan juga tidak tahu kemana perginya. Sekarang kamu puas, kan? Apa hakmu untuk menyalahkanku? Bukankah dulu kamu juga karena takut mati dan ingin hidup terus, memalsukan laporan kecocokan? Jangan lupa, dulu melahirkan anak untuk operasi transplantasi ginjal bagi putramu. Kau dan aku setuju. Hahaha, baiklah. Semua ini adalah balasanku. Lebih baik putriku tidak pernah pulang. Jangan sampai melihatmu, ayah yang egois ini. Kalau tidak pulang, ya tidak pulang. Hahaha, lebih baik lupakan semuanya tentang rumah ini dengan bersih. Apakah kalian salah mengenali? Saya bukan putri kalian. Bagaimana kalau kita tidak mengganggu putri kita lagi? Sekarang dia tidak ingat kesedihan 50 tahun yang lalu. Dia bisa hidup dengan baik sendirian. Kalau begitu, biarkan saja dia lupa. Tidak, saya harus membuat putri saya mengingat keluarganya. Saat Mingyu baru saja meninggal. Kamu mencari aku untuk berdebat. Katakan bahwa putrimu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya sekarang ucapan itu menjadi kenyataan. Yinger benar-benar kehilangan ingatan. Kamu malah buru-buru ingin dia mengingat kembali. Pokoknya, aku harus mencari cara agar dia bisa mengembalikan ingatannya. Tiga, 2, 1, keju. Haha. Baiklah, aku masih ada urusan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Hong Qiao. Kamu salah lagi. Anak perempuan sudah berkeliling rumah seluruhnya. Sudah pergi ke semua tempat yang bisa dikunjungi. Tapi masih belum ingat apa-apa juga. Kamu keras kepala seumur hidup. Satu langkah salah. Semuanya salah. Waktu kita tidak banyak lagi. Segera akan bertemu dengan anak kita. Apakah kamu menyesal? Aku akan membelikannya banyak gaun cantik. Aku akan selalu baik padanya. Hahaha. Kalau begitu, kamu ingin memberi adik perempuan nama apa? Seperti Cujian. Kalian ayah dan anak benar-benar punya pemikiran yang sama. Sampai nama pun terpikirkan bersama. Hahaha. Kalau nanti ya, benar-benar punya adik perempuan. Kalau begitu namanya seperti pertemuan pertama. Haha. Hahaha. Pertemuan pertama. Cepatlah cepat. Ulang tahun-tahun lalu kamu juga foto di sini. Sekarang sudah 21 tahun. Masih foto di sini. Nggak bosan ya? Foto sama kalian nggak akan pernah bosan. Hari ini adalah ulang tahun adik perempuanmu. Jadi kita harus menurutinya. Ayo. Kalian tunggu aku sebentar ya.
3, 2, 1. Senyum. Jika semuanya bisa diulang, mungkin kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Ikatan darah bisa membentuk ulang organ, tapi tak bisa memperbaiki hubungan keluarga yang salah tempat. Jika cinta menjadi spesimen beku, maka sulit tumbuh seiring waktu. Semoga kehangatan setiap keluarga berhenti pada pelukan saat ini, bukan membeku menjadi es yang sulit mencair sepanjang hidup. Hal ini sudah terjadi. Menyesal apa gunanya lagi? Jika semuanya bisa dimulai kembali, apa yang akan kamu lakukan? Jika semuanya bisa dimulai kembali, pasien menderita penyakit ginjal langka, perlu menjalani operasi transplantasi ginjal. Aku bisa mendonorkan ginjal. Segera atur operasi transplantasi ginjal. Keluarga, jangan terburu-buru dulu. Belum lagi kondisi fisik pasien. Sementara ini tidak diizinkan untuk melakukan operasi cangkok ginjal. Anda belum melakukan pencocokan. Belum tentu. Saya bisa. Pasti akan berhasil dalam pencocokan. Perusahaan Hongjiang masih membutuhkan Anda untuk memimpin situasi. Mulai hari ini sampai saya pulang setelah sembuh. Semua hak manajemen dan keputusan perusahaan akan diserahkan kepada Anda. Saya dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kesehatan. Segera menyelesaikan operasi cangkok ginjal. Kenapa kamu berubah? Saya tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Hongjiang, akhirnya kamu bangun. Bagaimana keadaan anakku? Tenang saja, anakmu sudah bangun. Hongjiao punya kabar baik untukmu. Aku hamil.